hafalin amin 1 bulan. Tapi keluar dari situ, kemudian baca Quran yang lain, ayat yang lain itu menjadi mudah, enak, dan tidak ada kesalahan-kesalahan lagi. Jadi bukan karena kita khatam 30 juz atau 2 kali khatam, 3 kali khatam lantas pahalanya banyak. Tapi yang penting adalah bagaimana bacaannya itu baik dulu, benar dulu. Setelah itu baru kemudian kita bicara tentang kuantitas. Bukan kita kejar kuantitas baru kualitas belakangan. Ini keliru. Mungkin juga berangkatnya dari kesalahan ketika mengajarkan Quran pada anak kita. Biarin deh cadel-cadel dulu, ya, biarin nggak bagus dulu. Yang penting banyak bacaannya. Itu keliru. Nah, sama juga orang Indonesia, mungkin orang Betawi itu ya. Kenapa sih nama udah bagus-bagus dibikin jadi rusak? Ya? Abdullah jadi Uwo gitu kan? Atau kadang-kadang Abdullah jadi Dudung, ya kan? Ibrahim jadi Boim gitu. Karena anak kecil kan waktu itu nggak bisa mengucapkan dengan tepat, lalu orang tuanya malah ikut-ikutan dicadel-cadelin. Kemudian akhirnya itu jadi nama bawaan, terus sampai tua namanya begitu. Ya, bukan nama yang sesungguhnya, namanya udah bagus, Muhammad, gitu kan bagus, jadi Mamat gitu. Kan karena anak kecil waktu itu memang belum bisa mengucapkan Muhammad, tapi mestinya itu dilatih sehingga kemudian dia bisa mengucapkan dengan fasih. Dan nggak ada istilah orang itu tidak bisa mengucapkan dengan baik, sebab di Mekah itu ya baru umur 2 tahun pun sudah bisa bahasa Arab. Di Mekah, di Mesir itu mereka fasih gitu. Kenapa kita enggak? Kan karena cuman mau serius apa enggak mengajarkannya. Jadi itu barangkali ikhwatifillah rahimahullah. Intinya bulan Ramadan itu bulan yang paling banyak kita bisa mendapatkan pahala, dan khususnya juga kita bisa minta ampun pada Allah. Semoga Ramadan kita kali ini kita lewati dengan kondisi di mana kita sudah nggak punya lagi dosa. Yang kecil hilang, yang besar kita taubat dan diampuni oleh Allah. Sehingga kalau satu Syawal nanti itu kita keluar dari rumah, tiba-tiba malaikat Israel sudah nunggu depan rumah kita, gitu ya. Pagi-pagi Israel sudah, ada apa Pak? Nyari siapa? Nyari Bapak. Loh, Bapak siapa? Ya saya Israel. Loh, ada apa? Ya tinggal setengah jam lagi waktunya gitu. Itu kita bisa mengatakan it's okay, nggak masalah. Kenapa? Dosa saya sudah habis kok Ramadan ini. Jadi kalau yang sudah yakin bahwa dosanya sudah habis tuh, menghadapi kematian tuh nggak takut lagi. Kenapa? Karena dia yakin setelah dia cabut nyawanya, besok itu dia akan masuk surga. Dia akan masuk dalam alam barzah yang setiap pagi dan petang diperlihatkan kenikmatan surga. Dan kalau udah masuk ke dalam alam baru itu, kehidupan duniawi itu menjadi tidak ada artinya dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di alam barzah, di alam surga. Dan dia yakin bahwa semua dosa-dosanya sudah dihabiskan. Terutama di bulan Ramadan, Allah mengobral begitu banyak taubat dan ampunan kepada hambanya. Nah, cobalah kita manfaatkan itu dan kita berpikir jangan-jangan mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. Kalau ini ya betul, ini Ramadan kita yang terakhir, maka tentunya Ramadan ini kita jadikan sebagai sebaik-baik bulan untuk kita meminta ampun dan memperbanyak pahala kita. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Sarwat yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin kepada Bapak Ibu langsung dipersilakan untuk bertanya. Kami menyediakan ada 4 buah buku tentang fikih Ramadan yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Sarwat sebagai oleh-oleh bagi penanya. Dipersilakan. Karena ada 4, bisa dari 2 Bapak atau dari 2 Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tadi mau tanya tentang sholat tarawih 20 rakaat. Itu kalau boleh tahu kita bisa temukan di mana riwayatnya, karena yang banyak Ustaz bilang gitu, yang roji itu 11. Seperti itu Ustaz. Jadi Umar pun melakukannya, Umar bin Khattab 11. Makanya saya penasaran tadi di kitab mana sih bisa. Bukan seperti itu. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang 11 itu tidak salah, dan yang 11 itu rojih juga. Hanya tinggal bagaimana menafsirkannya. Yang 11 rakaat itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bisa kita sebutkan, bisa kita temukan di sana bahwa sholat malamnya Rasulullah itu memang 11 rakaat. Nah, cuma di situ disebutkan bahwa di dalam Ramadan 11, di luar Ramadan juga 11. Adapun Khalifah Umar, beliau juga melakukannya 11. Tapi tadi saya bilang itu adalah sholat malam.
Sedangkan tarawih dengan istilah tarawih itu sendiri, yang mana sholatnya ba'da sholat isya itu ijma' sahabat. Kalau ijma' itu berarti kita sudah nggak perlu tanya lagi ayatnya atau hadisnya, karena seluruh sahabat itu sudah melakukan hal yang sama. Ada juga dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim, ya dalam kitab-kitab hadis yang sahih itu kita temukan bahwa memang beliau bukan hanya Umar ya, tapi seluruh sahabat melakukannya dengan 20 rakaat. Beda dengan yang 11. Yang 11 itu qiyamul lail. Nah, yang tarawih itu yang 20 rakaat. Nah, kadang-kadang suka agak rancu ketika menyebutkannya. Sholat tarawih 11 gitu. Ya nggak apa-apa juga. Kalaupun misalnya habis sholat isya mau dilakukan cuma 11, itu juga termasuk qiyamul lail. Tapi kalau mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau 2 kali sholat itu adalah sholat yang khusus yang kemudian diteruskan di zaman Umar dan sampai hari ini. Nah, itu adalah sholat tarawih yang memang dalilnya di dalam Sahih baik Bukhari, Muslim dan sebagainya disebutkan itu 20 rakaat. Dan itu dilakukan oleh semua sahabat, bukan oleh Umar satu orang saja, tapi oleh seluruh sahabat. Maka disebutkan itu ijma'. Mungkin nanti kalau ada kitab seperti Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu dan sebagainya, itu bisa kita buka. Hampir semua kitab fikih menyebutkan khusus tarawih itu adalah 20, karena dia membedakan antara tarawih dengan tahajudnya itu sendiri. Kecuali mungkin ada beberapa kiai atau katakanlah pendapat Muhammadiyah bilang tarawih 11, itu lain lagi, itu Muhammadiyah atau Persis gitu. Kita nggak bicara Muhammadiyah, NU Persis, kita bicara tentang rujukan para fuqaha yang paling asli, di mana misalnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Nah, itu mereka juga menyebutkan hal-hal yang seperti itu. Walaupun kita tidak katakan juga bahwa yang 11 itu bid'ah atau yang 11 itu tidak benar dan sebagainya. Yang 11 itu ada hadisnya, sahih. Tapi kalau mau diletakkan, dia posisinya ada di sholat malam. Baik, mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Ibu-ibunya juga dipersilakan kalau yang ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau menanyakan tentang sholat witir. Itu sholat witir, apakah bisa tarawih sholat witir, kemudian tahajud, apa kita witir ditunda setelah tahajud? Terus pertanyaan kedua mengenai imsak itu apakah kita sudah berhenti atau masih bisa lanjut sampai subuh? Itu aja. Ya, sholat witir itu dilakukan oleh Nabi bukan hanya bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun beliau sholat witir juga. Jadi sholat witir itu beliau menempatkannya, witir itu bagian dari sholat malam, dan positioningnya ditaruh di bagian akhir. Kadang-kadang Nabi berlomba-lomba dengan datangnya waktu subuh ketika beliau sedang sholat witir. Jadi witirnya udah dikebut-kebut agar jangan keburu subuh. Nah gitu. Itu posisi yang tepat untuk meletakkan sholat witir. Tapi bukan berarti kalau sudah kita sholat witir, ternyata kita masih sempat untuk melakukan sholat yang lainnya di malam itu, entah namanya tahajud atau apapun. Bukan berarti hukumnya menjadi haram kalau sudah sholat witir. Sebab Nabi itu pernah malam itu beliau sholat witir. Ternyata setelah itu beliau tidur dan beliau bangun lagi dan beliau sholat lagi. Nah, witirnya itu tidak mengharamkan sholat sunnah sesudahnya. Dan setelah sholat sunnah sesudah witir itu, beliau tidak menutup lagi dengan witir. Sebab ada hadis yang sahih yang menyebutkan la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir tidak perlu witir lagi. Tapi sesudah witir, kalau kita masih mau sholat juga, tidak ada yang melarang. Karena witir itu tidak mengharamkan sholat sesudahnya. Nah, jadi kalau sekarang ini misalnya kita mau sholat tarawih, lalu kita yakin nanti malam saya akan tahajud, berarti ya kita nggak usah sholat witir dulu. Nah, kita lalu kemudian tidur dan malam itu kita tahajud, akhiri sholat malam kita itu dengan witir. Tapi kalau kita kurang yakin ntar malam bangun apa enggak ya, dan kalaupun bangun ngantuk apa enggak gitu ya. Nah, sholat tarawih kita itu kita akhiri dengan witir, silakan saja. Ternyata tengah malam itu bangun dan segar untuk sholat, ya sholatlah. Terus apakah perlu ditutup lagi dengan witir? Tidak, karena
hadis yang menyebutkan tidak ada witir 2 kali dalam semalam itu lebih kuat daripada yang mengatakan taruhlah witir di bagian akhir dari sholat malammu. Jadi kita tidak perlu melakukan witir 2 kali, sebagaimana tidak perlu melakukan sholat isya 2 kali atau subuh 2 kali. Kalau sudah melakukan witir, ya sudahlah, dan tidak perlu digenapkan lagi. Ya, wah tadi udah witir, sekarang mau sholat lagi, genepin dulu dengan 1 rakaat. Enggak juga, karena tidak ada dasar hukum yang atau tidak ada rujukan dari Rasulullah atau para sahabat untuk melakukan hal seperti itu, untuk menggenapkan witir dulu. Kalaupun ada, itu ijtihad, ya sifatnya ijtihad aja. Karena dia pikir, wah udah witir nih, kan berarti udah ditutup. Kalau gitu dibuka lagi deh. Nah, witirnya digenapkan. Sebenarnya itu ijtihad saja, bukan merupakan contoh langsung dari Rasulullah atau dari para sahabat Nabi kita. Imsak, tadi saya katakan ini keterpelesetan istilah. Ya, imsak itu artinya puasa sebenarnya. Ya, kalau imsak itu artinya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu namanya imsak. Nah, kalau imsak itu diniatkan, maka jadilah puasa. Maka puasa itu terdiri dari niat dan imsak. Adapun istilah imsak yang kita pakai di kalender-kalender itu sebenarnya yang lebih tepatnya bukan imsak, tapi siap-siap 10 menit lagi subuh. Itu sebenarnya. Cuma karena panjang jadi susah, orang nyebutnya imsak aja lah gitu. Tapi kalau mau yang benar kalimatnya itu siap-siap 10 menit lagi subuh. S gitu. Siap-siap sebentar lagi subuh gitu kan, S5. Jadi ketika sudah imsak pun ya kita boleh imsak dalam pengertian yang tadi ya, kita boleh makan, boleh minum. Bahkan sebenarnya puasanya Rasulullah itu dengan sahur, dan sahurnya itu makin afdal itu kalau makin dekat dengan waktu subuh. Asalkan nanti tahu aja begitu masuk waktu subuh nggak boleh ditelan lagi, di mulut posisi penuh, itu harus dikeluarin. Jangan bilang wah sayang mubazir, ditelan, itu batal. Batasnya adalah masuknya waktu fajar, ya khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar, sampai terbitnya fajar itu sendiri. Ya, Quran menyebutkan kata-kata fajar, bukan azan atau yang lain-lainnya. Baik, ada lagi Bu, silakan. Mas, ada yang Bu. Ustadz, saya mau nanya mengenai zakat yang dikumpulkan dari pekerja. Kita kan dipotong tiap bulan. Nah, pada saat puasa ini kita biasa memberikan sebagian itu ke yatim piatu, orang jompo, dan dengan acara buka puasa bersama. Nah, apakah boleh biaya operasional yang dilakukan itu, misalnya kan perlu mobil buat ke sana, terus ada makan bersama, panitia juga ikut makan bareng. Apakah bisa itu diambilkan dari uang zakat itu sendiri, mengingat ada bagian dari amil? Itu boleh apa enggak? Kalau boleh itu seberapa batasannya? Itu dulu deh, terima kasih. Assalamualaikum. Gini Bu, kalau kita sebut istilah zakat, sebenarnya ini agak sedikit spesifik ya. Zakat itu diambilnya dari harta yang spesifik, yang khusus. Tidak mentang-mentang orang punya harta lantas dia wajib zakat, enggak. Ada ketentuan-ketentuannya. Begitu juga penyalurannya, ada orang-orang tertentu yang memang berhak, dan ada orang yang kelihatannya butuh dan memang dia butuh, tapi khusus untuk zakat dia tidak berhak. Misalnya anak yatim itu tidak berhak mendapatkan dana zakat, sebagaimana orang jompo juga tidak berhak, masjid juga tidak berhak. Sebab Allah sudah menegaskan harta zakat itu hanyalah untuk 8 asnaf. 8 asnaf itu fakir, miskin, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya. Itu ada 8, di mana yatim, janda, sekolahan, madrasah, pesantren, masjid dan sebagainya itu tidak termasuk di dalamnya. Kecuali kalau janda atau yatim itu fakir atau miskin karena kefakiran dan kemiskinannya. Sebab janda yang kaya juga banyak kan. Anak kecil, anak yatim itu yang bapaknya miliuner dan dia dapat pewaris tunggal, itu juga ada juga. Yang begitu-begitu kan tidak berhak menerima harta zakat. Nah, jadi diambilnya pun juga dari harta yang memang spesifik, sesuai memenuhi kriteria